5 sekawan, minggat. Bagian 9. Malam yang mendebarkan hati. Sesaat tak terdengar jawaban. Hanya deburan ombak ke sisi perahu saja yang kedengaran. Kemudian Julian menangkap suara George bicara dalam gelap. Nadanya gembira. Wah, Julian, kau benar-benar mau ikut dengan aku. Sungguh, aku khawatir aku akan mengalami kerepotan nanti karena perbuatanku ini, karena ayah mengatakan aku harus tinggal di Pondok Kirin sampai ia kembali. Dan kau tahu, ia tidak senang jika perintahnya tak dipatuhi. Tapi aku tahu bahwa jika aku tetap di Pondok Kirin, kalian juga tak mau pergi. Aku tak mau kalian menderita sengsara karena ulah keluarga Stick yang jahat itu. Karena itu aku memutuskan untuk minggat saja. Tidak kusangka kalian mau ikut, karena nanti pasti akan kena marah. Sama sekali tak terpikir olehku untuk bertanya dulu pada kalian. Kau ini kadang-kadang memang sangat tolol, George. Ujar Julian, seolah-olah kami takut menghadapi kerepotan. Yang penting, kita bersama-sama bersatu padu. Tentu saja, kami mau ikut denganmu, dan aku yang bertanggung jawab atas minggatnya kita. Akan kita katakan bahwa akulah yang bersalah. Tidak, tidak bisa, bantah George dengan segera. Akan kukatakan bahwa ide ini datang dari diriku. Kalau aku berbuat salah, aku juga tak takut mengakuinya. Itu kan sudah kau ketahui juga. Sudahlah, kita jangan berdebat dulu tentang soal itu, kata Julian. Nanti kalau sudah di Pulau Kirin, ada waktu paling sedikit 1 minggu sampai 10 hari untuk berdebat sepuas-puas kita. Yang penting sekarang, kita harus kembali ke pantai. Sudah, itu kita bangunkan Dick dan Anne, lalu berunding di tengah malam tentang rencanamu itu. Kurasa ide ini benar-benar mengasyikkan. George merasa sangat gembira. Senang sekali rasanya aku saat ini, ujarnya. Hei, mana dayung? Ah, ini dia, perahu. Kita ternyata hanyut di bawah arus. George berdayung dengan cekatan, kembali ke pantai. Begitu sampai Julian segera melompat keluar, lalu menarik perahu ke atas dengan dibantu oleh George. Julian menyorotkan cahaya senter ke dalam perahu. Ia berteriak kaget. Wah, lengkap betul perbekalanmu di sini, katanya. Ada roti, daging, mentega dan macam-macam lagi. Bagaimana caramu menyelundupkannya keluar tadi, tanpa ketahuan oleh Pak Stick? Kurasa kau mengambil ini semua dari Sven. Iya. Memang, jawab George mengakui. Tapi di dapur tak ada orang. Mungkin malam ini Pak Stick tidur di atas. Atau mungkin pula ia sudah kembali ke kapalnya. Pokoknya waktu aku menyelinap turun, di dapur tak ada siapa-siapa. Bahkan si bau pun tak ada di situ. Kita tinggalkan saja semuanya di sini, kata Julian. Masukkan ke bawah tempat duduk. Itu lalu tutup kembali. Takkan ada orang menduga di situ ada barang. Masih banyak lagi yang harus kita angkut apabila kita hendak tinggal di pulau. Wah, ini benar-benar mengasyikkan. Anak-anak kembali ke rumah. Keduanya merasa asyik dan bergairah. Mantel kamar Julian yang basah nampar kakinya. Karena itu dijunjungnya tinggi-tinggi, supaya tak merintangi langkah. Tim menari-nari mengelilingi mereka. Kelihatannya sama sekali tak heran mengalami kejadian-kejadian di malam buta itu. Begitu sampai di tingkat atas, dengan segera mereka membangunkan Dick dan Anne. Kedua, anak itu hanya bisa tercengang-cengang saja mendengar cerita tentang kejadian-kejadian yang baru saja lewat. Anne begitu bergairah membayangkan bahwa mereka akan tinggal di Pulau Kirin, sehingga ia lupa berbisik. Aduh, alangkah asyiknya nanti. Wah, menurut perasaanku. Diam, terdengar 3 suara sekaligus, berbisik dengan nada marah. Kau bangunkan keluarga Stick dengan teriakanmu. Maaf, bisik Anne, tapi ini memang benar-benar mengasyikkan. Anak-anak mulai berunding tentang rencana mereka besok. Apabila kita hendak pergi selama 1 minggu sampai 10 hari, maka harus banyak perbekalan yang kita bawa, kata Julian. Soalnya sekarang, bisakah kita mendapat makanan yang mencukupi untuk waktu sebegitu lama? Walau Sven kita angkut isinya sampai kosong melompong, aku ragu-ragu apakah mencukupi untuk makan kita selama seminggu. Lebih, kita ini kan makannya banyak semua. Tiba-tiba George teringat pada sesuatu. Julian, katanya berbisik, aku tahu apa yang harus kita lakukan. Dalam kamar ibu ada sebuah lemari yang dipakainya untuk menyimpan persediaan makanan. Di situ ada berlusin, lusin makanan dalam kaleng,
sebagai cadangan kalau salju turun terlalu lebat dan kami tak bisa turun ke desa. Rumah ini sudah pernah terkurung salju bertumpuk-tumpuk. Dan, aku tahu di mana ibu menyimpan kuncinya. Bagaimana kalau lemari itu dibuka, dan kita ambil beberapa kaleng makanan? Tentu saja, ujar Julian bergirang hati. Aku tahu, Bibi Fanny pasti tak berkeberatan. Lagi pula kita juga bisa menyusun daftar makanan yang kita ambil. Jadi kalau Bibi ternyata berkeberatan, bisa kita ganti nanti. Tak lama lagi aku akan berulang tahun. Dan aku yakin saat itu aku akan menerima uang. Mana kuncinya? Bisik Dick. Kita masuk saja sekarang ke kamar ibu, jawab George. Akan kutunjukkan di mana kunci itu disimpan. Mudah-mudahan saja tidak dibawa oleh ibu. Tetapi sewaktu pergi dari rumah, ibunya sakit keras. Jadi tak sempat lagi mengingat kunci lemari itu. George merogoh ke sebelah belakang sebuah laci meja hias, lalu mengeluarkan 2 atau 3 anak kunci yang digabungkan dengan seutas tali. Dicobanya, anak kunci yang satu, kemudian yang berikutnya ke dalam lubang kunci lemari yang masuk dalam dinding. Ternyata anak kunci kedua pas. Julian menyorotkan cahaya senternya ke dalam lemari. Tempat itu penuh dengan makanan dalam kaleng, yang tersusun rapi di atas rak-rak. Astaga, ujar Dick dengan mata berkilat-kilat. Sup, daging, buah-buahan, susu, sarden, mentega, biskuit, sayur mayur. Segala-galanya yang kita perlukan tersedia di sini, ya, sambut Julian senang. Persediaan di sini benar-benar lengkap. Kita akan membawa sebanyak kemampuan kita. George, tahukah engkau apakah di sini ada karung? Tak lama kemudian kaleng-kaleng makanan yang hendak mereka bawa serta telah dimasukkan ke dalam 2 buah karung. Pintu lemari ditutup, lalu dikunci kembali. Keempat anak itu menyelinap kembali ke kamar mereka. Nah, soal makanan sudah beres, kata Julian. Itu yang terpenting. Kita juga akan menyikat sepen, serta mengangkut semua roti yang tersimpan di situ. Begitu pula kue. Kue, bagaimana mengenai soal air, George? Di pulau ada air. Yah, kurasa dalam sumur tua masih ada, kata George sambil berpikir-pikir. Tapi kita tak bisa mengambilnya, karena tak ada ember atau tempat sejenis itu untuk menimba. Dalam perahu ada air tawar sekaleng besar. Tapi karena sekarang kalian semua ikut, kurasa lebih baik kita isi lagi 2 atau 3 kaleng. Aku tahu di mana kita bisa mendapat kaleng-kaleng itu. Keadaannya masih baru, lagi pula bersih. Beberapa kaleng mereka isi dengan air tawar. Sudah itu mereka masukkan dalam karung. Karung, siap untuk diangkut ke perahu. Benar-benar mengasyikkan pekerjaan itu, karena dilakukan pada malam buta. Anne harus memaksa dirinya untuk tetap berbisik. Sangat mengherankan bahwa tim tidak menggonggong, karena ia pun bisa merasakan suasana tegang dan asyik saat itu. Dalam sepen ada sebuah kaleng yang penuh berisi kue-kue yang baru saja dibuat oleh ibu. Stick, kaleng itu pun ditambahkan ketumpukan yang makin lama makin besar di kebun. Mereka juga menemukan daging segumpal besar. George membuntalnya dalam kain, lalu ditaruhnya ke tumpukan perbekalan. Diperingatkannya dengan suara galak pada tim, kalau dia berani mencium saja maka tidak akan diajak ikut. Aku mempunyai kompor kecil untuk memasak air, atau memanaskan makanan, bisik George. Barangnya sudah kutaruh dalam perahu. Untuk itulah ku beli spiritus. Kau tak mengiranya? Bukan, sedang korek api kuperlukan untuk menyalakannya. Hei, apakah kita tidak perlu membawa lilin? Kita tak bisa terus-menerus memakai senter, karena dengan begitu baterainya akan cepat habis. Mereka menemukan sebungkus lilin dalam lemari dapur. Kecuali itu mereka juga mengangkut sebuah ceret, sebuah panci, seperangkat pisau, garpu dan sendok yang sudah tua serta bermacam-macam barang lagi yang menurut perasaan mereka mungkin akan diperlukan nanti. Anak-anak juga menemukan sejumlah minuman air jahe dalam botol-botol kecil. Rupanya, disimpan oleh keluarga Stick untuk diminum sendiri. Semua dibeli dengan uang ibuku. Ujar George, minuman ini kita bawa juga. Pasti, nikmat meminumnya pada saat hari panas. Waktu malam kita akan tidur di mana? Tanya Julian, apakah dalam puri yang runtuh, di mana tinggal satu kamar saja lagi yang utuh, jadi beratap dan berdinding. Memang aku bermaksud hendak tidur di situ, kata George. Aku berniat membuat tempat tidur dari semak-semak kecil yang banyak tumbuh di sana,
lalu ditutup dengan beberapa lembar selimut yang sudah kutaruh dalam perahu. Kita akan membawa semua selimut yang bisa kita temukan, kata Julian. Dan juga, bantal-bantal kursi untuk pengalas kepala. Wah, ini benar-benar mengasyikkan. Aku merasa seperti seorang tawanan yang sedang mempersiapkan diri untuk lari. Pasti, keluarga Stick akan tercengang, apabila tahu-tahu kita sudah tak ada lagi. Oh ya, kita harus memikirkan, apa yang akan kita katakan pada mereka, ujar George. Jangan sampai nanti mereka mengirim orang ke pulau, untuk menyuruh kita kembali. Mereka tak boleh tahu bahwa kita ke sana. Soal itu kita bicarakan nanti saja, jawab Dick. Yang penting sekarang adalah membawa semuanya ini ke perahu, sementara hari masih gelap. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Bagaimana cara kita mengangkut segala-galanya ini ke perahu George? Tanya Anne, sambil menyoroti tumpukan perbekalan yang tidak sedikit jumlahnya itu dengan senternya. Kita takkan mungkin mengangkutnya sekaligus. Tumpukan itu memang besar sekali. Dan seperti biasanya, kemudian Julian mendapat gagasan. Di gudang ada gerobak dorong. Tanyanya pada George, jika barang-barang ini kita masukkan ke dalam beberapa buah gerobak, kita akan bisa mengangkut semuanya sekali. Jalan, gerobak kita sorong di sisi jalan yang berpasir, supaya tak kedengaran bunyinya. Bagus idemu itu, kata George girang. Kenapa tak terpikir olehku sebelumnya? Waktu aku mengangkut barang-barangku ke perahu, aku harus pulang balik sampai 5 kali. Dalam gudang ada 2 gerobak dorong. Kita ambil saja sekarang juga. Yang satu rodanya agak berdecit-desit, tapi mudah-mudahan saja tak kedengaran. Si bau yang tidur di pojok kamar Ibu Stick mendengar bunyi itu. Anjing itu menggeram, pelan, sambil meruncingkan telinga ke atas. Tetapi ia tak berani menggonggong, karena takut akan membangunkan Tim. Tetapi Ibu Stick tak mendengar geramannya, karena tidurnya nyenyak sekali. Jadi ia sama sekali tak tahu menahu tentang kesibukan yang sedang berlangsung di bawah. Barang-barang perbekalan itu dimasukkan semua ke perahu. Anak-anak enggan meninggalkannya tanpa penjagaan, karena itu akhirnya mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Dick di situ. Ia bisa tidur di perahu dengan beralaskan selimut. Sebelum berangkat kembali, mereka masih berpikir-pikir sebentar. Mudah-mudahan tak ada yang kita lupakan lagi, kata George sambil mengerutkan kening. Astaga, aku tahu, kita lupa membawa alat pembuka kaleng dan botol. Nanti saja kita cari kalau sudah sampai di rumah, lalu kita kantongi, ujar Julian. Kalau tak salah, aku pernah melihat ada beberapa buah dalam laci bupet. Nah, selamat tinggal, Dick. Pagi-pagi sekali kami akan kemari lagi, lalu langsung berangkat. Kita masih memerlukan roti beberapa batang lagi, karena yang ada saat ini pasti tidak mencukupi. Nanti begitu tukang roti buka, kita membelinya. Kecuali itu kita juga harus ke tukang daging, kalau-kalau dia punya sepotong tulang besar untuk Tim. George juga sudah menyediakan sekantong biskuit makanan anjing untuknya. Ketiga anak itu kembali ke pondok Kirin bersama Tim. Dick ditinggal dalam perahu. Ia berbaring di atas selimut-selimut. Enak juga kelihatannya. Tak lama kemudian ia sudah terlelap. Mukanya menatap ke atas, ke arah bintang-bintang yang tak lama lagi akan pudar. George, Julian dan Anne berjalan pulang sambil merundingkan apa yang hendak dikatakan pada Ibu Stick. Kurasa sebaiknya kita tidak bilang apa-apa, ujar Julian pada akhirnya. Aku tak mau berbohong dengan sengaja, tetapi aku pun tak ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu apa yang bisa kita lakukan. Ada satu kereta yang berangkat dari stasiun Kirin pukul 8 pagi. Kereta itulah yang akan kami tumpangi kalau pulang ke rumah orang tua kami. Sekarang kita cari buku perjalanan kereta, lalu kita letakkan di atas meja kamar. Makan dalam keadaan terbuka, jadi seolah-olah kita sebelum sudah mencari kereta api yang akan kita tumpangi. Sudah itu kita pergi lewat rawa-rawa di belakang rumah, seolah-olah hendak menuju ke stasiun. Oh ya, dengan begitu keluarga Stick akan mengira bahwa kita minggat. Mereka akan mengira bahwa kita pulang ke rumah kita sendiri, kata Anne. Mereka takkan menyangka bahwa sebenarnya kita berada di Pulau Kirin. Ide itu bagus, kata George senang. Tapi bagaimana cara kita bisa mengetahui kalau ayah dan ibuku sudah kembali? Tidak adakah salah seorang kenalanmu yang bisa benar-benar kau percayai, pada siapa bisa dititipkan pesan? Tanya Julian.
George berpikir sebentar. Ah ya, Alf, katanya kemudian. Dia seorang anak nelayan, yang dulu mengurus tim. Ketika aku tak diperbolehkan memeliharanya di rumah. Aku tahu, ia pasti tidak membocorkan rahasia kita. Kalau begitu kita mampir dulu di rumah Alf sebelum berangkat, kata Julian. Nah, sekarang kita mencari buku jadwal perjalanan kereta api. Buku itu kita buka pada halaman yang tepat, lalu diletakkan dalam keadaan terbuka di atas meja. Sesudah buku berhasil mereka temukan, dicari halaman yang dimaksud. Keterangan waktu, berangkat kereta api yang pura-pura hendak mereka tumpangi, oleh anak-anak diberi tanda berupa garis tebal di bawahnya. Biar keluarga Stick mengira mereka minggat naik kereta. Sesudah itu anak-anak mencari alat pembuka kaleng dan botol, lalu dimasukkan dalam kantong. Julian juga menemukan korek api beberapa kotak lagi. Menurut pendapatnya, 2 kotak saja pasti tidak cukup. Sementara itu fajar sudah menyingsing. Cahaya matahari pagi menerangi rumah. Bagaimana ya, apakah tukang roti sudah buka? Kata Julian, sebaiknya kita pergi saja, melihat ke sana. Sekarang sudah sekitar pukul 6 pagi. Mereka pergi ke tukang roti. Tokonya belum buka, tetapi roti sudah siap untuk dijual. Tukang roti itu sedang duduk-duduk sambil menjemur badan di luar. Sejak tengah malam ia sibuk membuat roti, supaya siap untuk dijual pagi hari. Melihat anak-anak datang, ia tersenyum.